Halo adik-adik semua, pernah nggak kamu mikir kenapa kembang api bisa meledak dalam hitungan detik? Tapi pagar besi di depan rumah butuh waktu berbulan-bulan buat karatan. Padahal keduanya sama-sama reaksi kimia loh. Nah, kecepatan sebuah reaksi kimia ini kita sebut sebagai laju reaksi. Yuk kita bongkar rahasianya. Sebelum bahas laju reaksi, kita harus tahu dulu kalau reaksi kimia itu hobi mainin suhu, di mana ada dua jenis. Pertama, ada yang namanya eksoterm. Ingat, kalau X berarti exit atau artinya keluar. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan, menyebabkan suhu lingkungan naik dan terasa panas. Contohnya, waktu kamu nyalain api unggun, udara di sekitarnya akan jauh lebih hangat. Itu karena energinya dilepaskan. Kedua, ada yang namanya endoterm. Ingat, N berarti enter atau masuk. Kalau tadi X artinya keluar, nah ini kebalikannya, enter atau masuk. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau panas dari lingkungan, menyebabkan suhu lingkungan turun dan menjadi dingin. Contohnya saat kita memegang es batu, maka es batunya akan mencair. Nah, rasa dingin itulah yang diserap oleh tubuh kita. Oke, lanjut. Terus apa sih yang bikin sebuah reaksi itu lambat atau cepat? Semuanya tergantung pada teori tumbukan. Makin sering partikel kimia saling tabrakan dengan cara yang pas, makin cepat reaksinya. Materi ini disebut juga dengan laju reaksi. Laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi pereaktan akibat bereaksi. Nah, ini dia 4 faktor yang menentukan seberapa sering tabrakan itu terjadi. Pertama, konsentrasi atau kepekaan zat. Konsentrasi sendiri adalah banyaknya jumlah partikel zat dalam suatu volume tertentu. Makin tinggi konsentrasinya, makin sesak partikel di dalamnya. Bayangin kamu ada di dalam lift. Kalau liftnya cuma isi 2 orang, kemungkinan kalian senggolan atau tabrakan itu kecil banget kan? Tapi kalau liftnya isi 15 orang, berarti gerak sedikit aja pasti senggol. Nah, makin banyak senggolan, makin cepat reaksinya. Kedua, luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan adalah area di mana partikel-partikel zat bisa saling bertemu dan bersentuhan. Faktor ini hanya berlaku untuk zat padat. Makin kecil ukuran butiran suatu zat, misalnya jadi serbu, makin luas permukaannya. Bayangkan sebuah buku. Kalau tertutup, kamu cuma bisa menyentuh sampulnya. Tapi kalau halamannya dibuka semua, luas area yang bisa kamu sentuh jadi jauh lebih besar. Makin luas area sentuh, makin banyak tempat untuk partikel saling bertabrakan. Ketiga, suhu atau temperatur. Suhu adalah ukuran energi panas yang dimiliki suatu zat. Saat suhu dinaikkan, partikel-partikel akan menyerap energi panas tersebut dan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Partikel jadi bergerak sangat cepat dan lincah karena gerakannya liar, tabrakan yang terjadi jadi lebih sering deh dan kekuatannya akan jauh lebih besar. Keempat, katalis. Katalis adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam reaksi untuk mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis bereaksi atau berubah secara permanen. Katalis ini bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi minimal agar reaksi bisa terjadi. Bayangkan reaksi kimia itu seperti mendaki gunung yang tinggi. Tanpa katalis, kamu harus naik sampai puncak baru bisa sampai ke tujuan.
Katalis datang memberikan jalan terowongan yang lebih rendah dan datar, sehingga kamu sampai ke tujuan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Nah, itu dia 4 faktor dari laju reaksi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih kembang api itu cepet banget laju reaksinya? Karena kembang api dipengaruhi oleh suhu. Saat kita menyalakan api, maka suhunya membantu partikel yang ada di kembang api bergerak dengan cepat, sehingga saling bertumbukan satu sama lain. Itulah kenapa kembang api bisa cepat meletusnya. Gimana, ternyata kimia sedekat itu ya sama kita? Share video ini ke teman kamu yang masih bingung sama kimia. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Belajar bareng yuk!